warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam rangka sidang skripsi online jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Soekarno Magister Pendidikan dan Dr. Kum dari Magister Pendidikan yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas doa dan dukungan hingga saat ini. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nidia Ayu Oktavia, NIM K7116129. Selanjutnya, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Complete Sentence untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi. Penelitian tindakan kelas pada peserta didik kelas 4A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, saya akan memaparkan permasalahan yang saya temukan, yaitu rendahnya keterampilan menulis karangan narasi pada peserta didik kelas 4A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58. Penemuan masalah ini dapat dibuktikan melalui pertama, hasil pengamatan. Observasi ini dimulai dari kegiatan pembelajaran yang disajikan oleh guru hingga aktivitas peserta didik selama pembelajaran. Pembelajaran bahasa Indonesia terkait keterampilan menulis karangan narasi, guru tidak menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif, tetapi guru menerapkan metode ceramah dan penugasan. Pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi pada kelas 4A masih tergolong teacher-centered learning yang jarang melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Guru juga jarang menggunakan media pembelajaran saat menjelaskan materi kepada peserta didik. Hal ini mengakibatkan peserta didik tidak terlalu antusias terhadap penjelasan materi yang disajikan oleh guru, sehingga perhatian peserta didik tidak tertuju pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Maka dari itu, pemaparan data observasi ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam keterampilan menulis karangan narasi pada peserta didik kelas 4A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58. Selanjutnya, bukti kedua yaitu melalui hasil wawancara. Kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru dan peserta didik kelas 4A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58. Hasil wawancara terhadap guru pada tanggal 8 November 2019 menyatakan bahwa guru jarang menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif secara kontinu. Guru pernah menggunakan model pembelajaran yaitu snowball throwing dan problem-based learning, tetapi guru lebih sering menggunakan metode ceramah dan penugasan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu. Dampak dari hal tersebut adalah peserta didik mudah bosan. Kondisi yang menjenuhkan ini diakui peserta didik saat diwawancarai oleh peneliti.
Peserta didik juga merasa kesukaran dalam menulis karangan narasi, sebab sulit mewujudkan ide-ide atau gagasan dalam bentuk karangan narasi. Kemudian, bukti yang ketiga adalah hasil tes pratindakan. Hasil tes pratindakan ini memperkuat dari hasil pengamatan dan hasil wawancara. Tes pratindakan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2019. Kegiatan ini diupayakan untuk memperkuat data dalam mengukur keterampilan awal menulis karangan narasi pada peserta didik. Penilaian soal tes pratindakan tersebut menggunakan pedoman penilaian menurut Nurgiantoro tahun 2016 yang terdiri dari 5 aspek, yaitu yang pertama, kesesuaian isi, yang kedua, organisasi isi, ketiga, kosakata, keempat, pengembangan bahasa, dan yang terakhir adalah mekanik. Hasil skor rata-rata setiap aspek keterampilan menulis karangan narasi yang dihasilkan oleh peserta didik pada tes pratindakan yaitu yang pertama, aspek kesesuaian isi memiliki skor rata 2,41 atau termasuk dalam kategori cukup. Yang kedua, aspek organisasi isi memiliki skor rata 1,33 atau tidak terampil. Yang ketiga, kosakata memiliki skor rata 1,15 atau termasuk dalam kategori tidak terampil. Kemudian yang keempat adalah aspek pengembangan bahasa memiliki skor rata 1,07 atau tidak terampil. Kemudian yang terakhir adalah aspek mekanik yang memiliki skor rata 1,56 atau termasuk dalam kategori tidak terampil. Selain hasil skor rata, terdapat kategori keterampilan menulis karangan narasi pada pratindakan. Yang pertama, rentang nilai antara 88 hingga 100 atau dalam kategori sangat terampil memiliki frekuensi 0 atau persentasenya sebesar 0%. Kemudian yang kedua, rentang nilai antara 75 hingga 87 atau dalam kategori terampil memiliki frekuensi sebesar 2 atau persentasenya sebesar 7,4%. Kemudian yang ketiga, rentang nilai dari 61 hingga 74 atau dalam kategori cukup memiliki frekuensi 2 atau presentasenya sebesar 7,4%. Kemudian yang keempat, rentang nilai dari 46 hingga 60 atau dalam kategori kurang terampil memiliki frekuensi 0 atau persentasenya sebesar 0%. Kemudian yang terakhir, kurang dari atau sama dengan 45 atau dalam kategori tidak terampil memiliki frekuensi sebesar 23 atau presentasinya sebesar 85,2%. Berdasarkan hasil pratindakan ini membuktikan bahwa keterampilan menulis karangan narasi pada kelas 4A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 masih rendah. Hasil tes pratindakan menunjukkan bahwa dari lebih dari separuh jumlah peserta didik kelas 4A mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM yaitu sebesar 75. Nilai lebih atau sama dengan KKM hanya dihasilkan oleh 2 peserta didik atau sebesar 7,41%. Kemudian, sisanya sebanyak 25 peserta didik masih memperoleh nilai kurang dari KKM atau sebesar 92,59%. Berdasarkan hasil tes pratindakan yang sudah saya sebutkan tadi, maka hasil pratindakan yang pertama, nilai rata-rata memiliki
nilai sebesar 37,22. Kemudian yang kedua, nilai terendah sebesar 20, nilai tertinggi sebesar 80. Kemudian yang terakhir, ketuntasan klasikalnya sebesar 7,41%. Maka dari itu, keterampilan menulis karangan narasi pada kelas 4A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 tergolong rendah dapat dibuktikan. Kondisi ini ditunjukkan pada hasil keterampilan menulis karangan narasi pada peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik masih mengalami kesulitan dalam menuangkan ide-ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua, banyak peserta didik tidak memahami pembentukan paragraf. Kemudian yang ketiga, sebagian besar dari peserta didik tidak mencermati ejaan dan tanda baca. Kemudian yang terakhir, huruf kapital juga tidak diperhatikan oleh peserta didik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penyebab permasalahan-permasalahan yang saya temukan, yaitu yang pertama, penggunaan model-model pembelajaran inovatif masih jarang dilakukan oleh guru. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru dan peserta didik tidak aktif. Kemudian yang ketiga, peserta didik masih sulit menulis karangan narasi. Kemudian dampaknya, peserta didik kurang terampil dalam menulis karangan narasi pada jenjang kelas berikutnya. Bersumber dari permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi, maka diperlukan sebuah solusi agar dapat mengatasi permasalahan rendahnya keterampilan menulis karangan narasi pada kelas 4A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58. Solusi pemecah masalah berupa pemanfaatan model pembelajaran inovatif. Pemilihan model pembelajaran secara inovatif ini harus tepat dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Model complex sentence menjadi solusi peneliti dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penerapan model complex sentence dapat mempermudah peserta didik dalam pembuatan karangan narasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran complete sentence dalam meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada peserta didik kelas 4A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 tahun ajaran 2019-2020. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil peningkatan keterampilan menulis karangan narasi melalui penerapan model pembelajaran complete sentence pada peserta didik kelas 4A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian keterampilan menulis karangan narasi. Pengertian keterampilan adalah sebuah kecakapan yang melibatkan motorik kompleks dalam menyelesaikan pekerjaan secara rapi, cepat, dan tepat untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Desmita tahun 2009, Reber Dalamsyah tahun 2014. Selanjutnya, pengertian menulis merupakan aktivitas penting berupa komunikasi secara tidak langsung untuk menyampaikan hasil pikiran, perasaan, dan gagasan yang berasal dari pengetahuan, pengalaman, dan pengamatan dalam bahasa tulis. Menurut Dalman tahun 2015, Kusmana tahun 2014, dan Bilbao dan kawan-kawan tahun 2019. Selanjutnya, pengertian karangan narasi. Pengertian karangan narasi adalah ragam wacana berupa serangkaian peristiwa yang disusun secara sistematis yang memuat pengalaman pelaku dari berbagai dimensi waktu. Menurut Slamet tahun 2009,
Susilowati tahun 2017, Purba tahun 2018. Berlandaskan dari pengertian-pengertian yang saya jelaskan tadi, maka dapat disintesiskan bahwa keterampilan menulis karangan narasi yaitu kepiawaian dalam menggunakan kemampuan menulis untuk menceritakan suatu peristiwa dengan sistematis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran complete sentence. Model pembelajaran complete sentence merupakan model yang memiliki kecocokan dalam peningkatan perhatian peserta didik dengan kalimat rumpang yang disempurnakan dengan kata bantu yang telah disediakan. Menurut Huda tahun 2014, Saputro, Arifin, dan Ferdiansyah tahun 2017, dan Soimin tahun 2014. Selain pengertian, model complete sentence juga memiliki karakteristik. Menurut Soimin tahun 2014 yang mengemukakan bahwa karakteristik model complete sentence meliputi yang pertama, soal yang disajikan berupa kalimat yang belum lengkap sehingga makna dari kalimat tersebut belum dipahami. Kemudian yang kedua, kalimat yang banyak dan saling berkaitan dalam sebuah paragraf dan belum sempurna serta belum dipahami maknanya. Yang ketiga, kalimat dapat dilengkapi dengan pilihan kata yang telah disediakan. Yang keempat, harus diisi dengan kata-kata tertentu, misal istilah keilmuan atau kata asing. Kemudian yang kelima, jawaban dari kalimat yang belum lengkap itu sudah disediakan, maka dapat diperoleh karakteristik dari model pembelajaran complete sentence, yaitu kalimat yang belum lengkap dalam sebuah paragraf yang perlu disempurnakan dan disediakan pilihan kata bantu. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan model pembelajaran complete sentence. Model pembelajaran complete sentence memiliki keunggulan yang dikemukakan oleh Huda tahun 2014, yaitu yang pertama, pemaparan materi tertata dan runtut, sebab guru bersiap menguraikan materi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, melatih peserta didik untuk bekerja sama dan menghargai orang lain. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk saling berinteraksi. Yang keempat, memperdalam dan mempertajam pengetahuan dengan melatih kemampuan menyusun kalimat dengan tepat. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, indikator ketercapaian. Indikator keberhasilan kinerja penelitian ini yaitu sebesar 75% atau 20 dari 27 peserta didik memenuhi kriteria ketuntasan minimal lebih dari atau sama dengan 75. Kemudian saya akan menjelaskan hasil siklus yang pertama. Dapat dilihat bahwa nilai terendah siklus pertama adalah 40. Kemudian nilai tertinggi adalah 88. Kemudian rata-rata kelas sebesar 67. Kemudian yang terakhir, ketuntasan klasikal sebesar 44,44%. Selain itu, skor rata-rata setiap aspek keterampilan menulis karangan narasi pada siklus 1 yaitu yang pertama, aspek kesesuaian isi dengan skor rata 3,7 atau sangat terampil. Kemudian yang kedua, aspek organisasi isi dengan skor rata 2,41 atau dengan kategori cukup. Yang ketiga, aspek kosakata dengan skor rata 2,32 atau cukup. Yang keempat, aspek pengembangan bahasa dengan skor rata 2,28 atau dalam kategori cukup. Yang kelima, aspek mekanik
dengan skor rata 2,52 atau dengan kategori cukup. Berikutnya, kategori nilai keterampilan menulis karangan narasi siklus pertama. Yang pertama, rentang nilai antara 88 sampai 100 atau dalam kategori sangat terampil memiliki frekuensi 1 atau persentasenya sebesar 3,7%. Kemudian yang kedua, rentang nilai 75 sampai 87 atau dalam kategori terampil memiliki frekuensi 11 atau sebesar 40,7%. Kemudian yang ketiga, rentang nilai antara 61 sampai 74 atau dalam kategori cukup memiliki frekuensi 3 atau sebesar 11,1%. Kemudian yang keempat, rentang nilai 46 sampai 60 atau dalam kategori kurang terampil memiliki frekuensi 8 atau sebesar 29,7%. Kemudian yang kelima, kurang dari atau sama dengan 45 atau dalam kategori tidak terampil memiliki frekuensi 4 atau persentasenya sebesar 14,8%. Berikutnya, saya akan menjelaskan hasil siklus yang kedua. Dapat dilihat bahwa nilai terendah sebesar 53, kemudian nilai tertinggi sebesar 95, kemudian rata-rata kelas sebesar 81,39, kemudian ketuntasan klasikal sebesar 77,78%. Lalu selanjutnya, skor rata-rata setiap aspek keterampilan menulis karangan narasi siklus kedua. Yang pertama, aspek kesesuaian isi memiliki skor rata sebesar 3,85 atau dalam kategori sangat terampil. Kemudian yang kedua, aspek organisasi isi memiliki skor rata 2,99 atau terampil. Kemudian yang ketiga, aspek kosakata memiliki skor rata 2,88 atau terampil. Kemudian yang keempat, pengembangan bahasa memiliki skor rata 2,91 atau terampil. Kemudian yang kelima, aspek mekanik sebesar 3,48 atau dalam kategori sangat terampil. Kemudian, kategori nilai keterampilan menulis karangan narasi pada siklus kedua. Yang pertama, rentang nilai dari 88 sampai 100 atau sangat terampil memiliki frekuensi sebesar 11 atau persentasenya sebesar 40,7%. Kemudian yang kedua, rentang nilai dari 75 sampai 87 atau terampil memiliki frekuensi 10 atau persentasenya sebesar 37,1%. Kemudian yang ketiga, rentang nilai dari 61 sampai 74 atau cukup memiliki frekuensi 2 atau persentasenya sebesar 7,4%. Kemudian yang keempat, rentang nilai dari 46 sampai 60 atau kurang terampil memiliki frekuensi 4 atau sebesar 14,8%. Kemudian yang kelima, rentang nilai kurang dari atau sama dengan 45 dalam kategori tidak terampil memiliki frekuensi 0 atau persentasenya sebesar 0%. Berdasarkan hasil keterampilan menulis karangan narasi dari pratindakan siklus pertama hingga siklus kedua, maka diperoleh perbandingan hasil. Di sini dapat ditunjukkan bahwa nilai keterampilan menulis karangan narasi pratindakan dan antar siklus. Yang pertama,
Nilai tertinggi pada pratindakan sebesar 80, naik menjadi 88 pada siklus 1 dan meningkat menjadi 95 pada siklus 2. Kemudian yang kedua, nilai terendah pada pratindakan sebesar 20 meningkat menjadi 40 pada siklus pertama dan menjadi 53 pada siklus kedua. Kemudian yang ketiga, nilai rata-rata pada pratindakan sebesar 37,22 meningkat menjadi 67 pada siklus pertama dan pada siklus kedua nilai rata-rata menjadi 81,39. Kemudian yang keempat, ketuntasan pada pratindakan sebesar 7,41%, kemudian meningkat menjadi 44,44% pada siklus 2 dan menjadi 77,78% pada siklus 2. Nah, di sini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari pratindakan kemudian siklus pertama hingga siklus kedua. Indikator ketercapaian ditetapkan sebesar 75%, sedangkan ketuntasan klasikal pada siklus kedua pada penelitian ini sebesar 77,78%. Hasil ketuntasan klasikal pada siklus kedua sebesar 77,78% menunjukkan bahwa indikator kinerja penelitian ini tercapai. Selanjutnya, simpulan. Penelitian ini memiliki simpulan yang pertama, implementasi model pembelajaran complete sentence pada pembelajaran yang terkait peningkatan keterampilan menulis karangan narasi adalah mempersiapkan buku modul dan lembar kerja peserta didik, penyampaian tujuan pembelajaran dan kompetensi, pengamatan dan pembacaan narasi, lalu guru memaparkan materi, kemudian pembentukan kelompok, lalu pembagian lembar kerja oleh guru. Peserta didik berdiskusi. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi. Perbaikan jawaban yang salah. Peserta didik membaca ulang teks narasi. Dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran bersama guru. Selanjutnya, simpulan yang kedua adalah peningkatan keterampilan menulis karangan narasi pada peserta didik kelas 4A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58 Surakarta mencakup kenaikan hasil keterampilan menulis karangan narasi, aktivitas peserta didik meningkat dalam pembelajaran, dan hasil guru dalam menerapkan model pembelajaran complete sentence juga mengalami peningkatan. Implikasi pada penelitian ini yang pertama, implikasi teoritis. Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat menjadikan pengetahuan dan menambah wawasan baru tentang model pembelajaran complete sentence terkait dengan keterampilan menulis karangan narasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan kajian penelitian sejenis mengenai model pembelajaran complete sentence dan juga keterampilan menulis karangan narasi. Kemudian, implikasi yang kedua yaitu implikasi praktis. Hasil penelitian tindakan kelas dengan implementasi model pembelajaran complete sentence ini, antusias dan keaktifan peserta didik saat berlangsungnya pembelajaran meningkat. Selain itu, kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran pada peserta didik mengalami peningkatan. Berikutnya, saya akan menyampaikan saran dalam penelitian ini. Saran berpijak pada simpulan dan implikasi yang telah dipaparkan. Maka, saran yang diberikan dapat dijadikan acuan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas guru secara umum,
serta terkhusus meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada peserta didik kelas 4A SD Negeri Dukuhan Kerten nomor 58, Laweyan, Surakarta. Saran pada penelitian ini yaitu: yang pertama, bagi peserta didik. Keseriusan peserta didik hendaknya ditingkatkan dalam mengikuti pembelajaran yang berhubungan dengan materi keterampilan menulis karangan narasi melalui penerapan model pembelajaran complete sentence. Penyampaian pendapat atau gagasan dalam bentuk tertulis oleh peserta didik perlu dilatih secara berulang agar keterampilan menulis karangan narasi mengalami perkembangan. Kemudian yang kedua, bagi guru. Guru seharusnya memberi motivasi kepada guru lain agar menggunakan model pembelajaran yang inovatif, seperti model pembelajaran complete sentence. Model complete sentence dapat dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran, khususnya untuk proses pembelajaran yang terkait dengan keterampilan menulis karangan narasi. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah. Pihak sekolah perlu mengupayakan pelatihan dan sosialisasi dalam implementasi model pembelajaran yang efektif dan inovatif seperti model pembelajaran complete sentence. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada guru akan meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran yang tercipta meliputi menciptakan inovasi dan variasi dalam pembelajaran, adanya tenaga guru yang profesional, dan terciptanya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian yang keempat, saran bagi peneliti lain. Kemampuan yang dimiliki oleh peneliti membatasi penelitian ini, sehingga peneliti menyadari apabila penelitian ini ditemukan banyak kekurangan. Bagi peneliti lain yang hendaknya melakukan tindak lanjut dari penelitian ini, semestinya mempertimbangkan fakta bahwa terdapat 22,22% atau sejumlah 6 dari 27 peserta didik masih mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal. Maka dapat dikaji mengenai cara atau langkah-langkah untuk berupaya menuntaskan peserta didik yang belum tuntas. Demikian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.